Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're in crypto, make sure kalian subscribe channel ini, guys. Welcome back di Bitcoin update. Jadi update hari ini kita ngelihat posisi market itu sudah breakdown dari trendline yang kita bahas beberapa waktu lalu, dan tampaknya di sini rejection dari $25.000 itu betul-betul memberikan impact yang lumayan signifikan ya. Jadi setelah terbentuk shooting star 1, 2, 3 candle, and then ada confirmation based on closing daily kemarin, which means kita udah bahas di closing kemarin atau mendekati closing kemarin. Saya sempat discuss tentang ya potensi support resistance yang tidak boleh di break, yaitu di kisaran range 23.900 sampai kisaran 23.800. Nah sebetulnya closingnya itu sedikit banyak, kalau saya bisa bilang ini sedikit banyak tricky ya. Jadi kelihatan kayak dia close di atasnya, tapi sebetulnya tekanan dari sellers yang menurut saya lumayan tinggi gitu ya. Jadi hari ini kita ngelihat posisi market terutama untuk price Bitcoin sendiri itu udah terkonfirmasi, tampaknya ya terkonfirmasi. Saya nggak tahu nih, kalau saya berikan update ini sekitar jam 5:28 menit. Jadi antara 1 jam 31 menit lagi itu akan ada potensi pergerakan yang signifikan kah? Nah itu yang kita nggak tahu. Biasanya sih bisa kayak gitu teman-teman ya. Nah lalu kalau kita lihat sekarang posisinya, ini basically kita lagi testing very important level ya. Entah nggak tahu teman-teman ya, apakah akan ada mukjizat ya menjelang closing tiba-tiba dia bisa balik close di atas 23.700 gitu. Menurut saya sih peluangnya agak kecil, karena memang kita ngelihat posisi market pun udah beberapa waktu lalu menunjukkan kita memang sudah memasuki territorial oversold ya. Maksud saya overbought untuk si stochasticnya sendiri. Kemudian dari RSI-nya pun kita sudah terlihat breakdown dari trendline yang kita bahas kemarin. So ini adalah note atau alert, atau maybe kita bisa bilang apa ya, peringatan lah teman-teman ya, peringatan yang sudah saya sampaikan dalam beberapa hari terakhir, which means memang kita pada dasarnya ngelihat pergerakan ini tuh udah mulai tampak ada pelemahan momentum, ada rising wedge pattern, kemudian decline di $25.000 shooting star pattern. Kita udah bahas ini berkali-kali. Every time dia shooting star ya kita ngelihat market setelahnya more likely turun gitu ya, dan sekarang pun sama gitu. Cuman apakah di sini artinya udah bener-bener kita totally akan going to the wave 5 ya kan? Sebetulnya sih memang saya ada consideration guys, dan itu sudah saya sampaikan di video-video yang lain ya. Kalau misalnya teman-teman nonton, aktif nonton lah istilahnya konten yang saya berikan di dalam YouTube videos, YouTube channel saya, harusnya tahu bahwa overview-nya ini adalah ongoing to wave 5 ya. Dan ini semestinya sih kalau misalkan kita ngelihat pergerakannya ya ini worst case scenario teman-teman, nggak jamin pasti akan ke sana. Cuma worst case scenario adalah kita bisa ngelihat Bitcoin testing sampai kisaran $12.928 atau sekitar 13.000. Nah itu mid to long term ya, karena kita nggak tahu nih nanti September kenaikan suku bunga kira-kira dampaknya akan seperti apa, terus CPI apakah akan turun lagi atau justru malah naik gitu, kita nggak tahu. Nanti September masih banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi market crypto, termasuk salah satunya adalah the merge dari Ethereum. Apakah itu akan menjadi indikasi yang sangat positif buat market crypto ya? Akan banyak sekali. Kayaknya nanti saya akan luangkan satu waktu atau satu video ya untuk ngebahas fundamentalnya secara utuh, dimana saya personally ngelihat bahwa kalau misalnya market crypto ya, termasuk di sini kita berbicara soal US stocks market ya, Dow Jones, S&P 500 dan lain-lain itu ternyata back to bullish, sebetulnya ada problem atau ada kendala guys, karena hubungannya itu dengan fundamental adalah soal inflasi ya. Kalau everybody profit, well, mereka punya duit dan duit itu bisa dibelanjakan sama mereka istilahnya untuk kebutuhan, atau ya intinya akan ada demand lagi, dan demand itu kalau demandnya tinggi otomatis akan mempengaruhi pricing ya. Dan ini menurut pandangan saya adalah sesuatu yang tidak ingin the Fed lakukan untuk saat ini ya. Jadi itu adalah pertimbangan ya dari sisi fundamental. Kayaknya nanti saya akan bahas lengkap supaya teman-teman istilahnya mendapatkan informasi fullnya, dan akhirnya baru make sense gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan kayak nanggung-nanggung saya ngomongnya. Nah yang pasti dari segi price action adalah perhatikan guys, closing hari ini akan menjadi sangat pengaruh untuk pergerakan Bitcoin ya. Ini saya udah cek baik itu chart logarithmic maupun linear, keduanya sama-sama sudah confirm break dari trend line.
well at least tunggu closing lah ya, jam 1.27 ya, jam 7 pagi, sekitar 1 jam 27 menit dari sekarang ya. Jadi untuk saat ini adalah menjadi concern kita. Kalau misalkan in the short term itu berhasil di break, dan potential target kita based on time frame daily adalah di 21.800 ya. As you can see di sini kita ada sebuah level resistance support ya, sempat fake out sedikit di yang posisi di sini, but then kita bisa lihat ya, sebelumnya ini merupakan area penting pada kisaran 21.800 akan menjadi potential next target penurunan untuk Bitcoin. So basically ini menawarkan kita atau memberikan kita peluang untuk melakukan short in the short term, but you have to use kalau saya bisa bilang ya, right setup lah ya. At least wait for the pullback ya. Biarkan dia testing dulu. Karena early this morning sebetulnya saya sempat sampaikan ke teman-teman di Advance juga bahwa naiknya ini menurut saya sifatnya hanyalah temporary saja, dan whether 38,2 atau 50% Fibonacci itu harusnya akan menjadi potensi target atasnya. Dan rupanya ya itu nggak di 38,2 guys, tapi precisely di Fibo 50%. Kita ngelihat rejection candle sangat signifikan. Kondisi kayak gini sudah terjadi, harusnya sih udah no doubt ya. Kita ngelihat ini justru menjadi skenario seperti dead cat bounce. Oke. Dan ya basically secara target mungkin kita sudah mencapai, entah kita akan ngelihat dia akan ada potensi rebound dulu atau enggak. Tapi yang pasti saya akan gunakan Fibonacci retracement di sini dan mencoba untuk mencari tahu potential bounce-nya dia atau retracement-nya dia sejauh mana. Kalau di sini kelihatannya ya, kalau menurut pandangan saya, ini yang memiliki confluence of resistance ada di kisaran $23.800. Jadi di situ ada exponential moving average, juga ada Fibo 50%, dan yang paling penting adalah trendline yang posisinya saat ini sudah berhasil di break. Jadi ini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 di break. Harusnya di sini bisa menyebabkan proses break and retest. Dan kalau misalnya break and retest, menariknya adalah ini terdapat confluence of resistance dengan Fibonacci 50%. So more or less mungkin kita bisa dapetin semacam dead cat bounce lagi, dan harusnya ini jadi ada potensi sebuah trendline yang bisa terbentuk di sini ya guys. Dan ya supposed to be this level akan menjadi area penting untuk kita perhatikan saat ini ya. Apakah naiknya di sini impulsif, itu juga akan memberikan pengaruh. Jadi perhatikan juga momentumnya. Kalau dia reboundnya kayak gini, nah itu lain cerita ya teman-teman. Tapi kalau dia reboundnya struggling, susah ya, istilahnya perjuangan, and then dia mulai ketahan, lalu dia ya breakdown dan lain sebagainya, dan you know there is a potential untuk kita melakukan maybe short ya, short di range price ini dengan stop loss di atas trendline. Dan potential target pertama itu adalah demand zone atau big fund yang saya consider di kisaran range 23.100 sampai 22.800 ya. Dan 22.800 adalah angka yang tadi kita sempat bahas kayaknya di time frame, teman-teman, salah. Yang di daily kita bahasnya di 21.800, oke? Nah, ya kira-kira seperti itu adalah pandangan saya sementara untuk Bitcoin saat ini. I think kita akan ngelihat pergerakan akan lebih banyak turun ya. Untuk kripto lainnya pun saya cukup yakin kita akan melihat pullback ya. Bahkan beberapa ada yang break dari struktur trendline yang udah oke sebetulnya. Ya, berarti memang udah saatnya kita mengakhiri ya pergerakan kita yang terakhir. Jadi beberapa long position saya di Matic, Unvi pun baru banget kemarin. Ini nggak tahu ya teman-teman, kalau yang follow Instagram saya harusnya tahu sih. Tapi saya udah sempat sharing ya di Advance Group juga. Jadi sebenarnya ada beberapa yang memberikan pertanyaan, dan pertanyaannya menurut saya adalah pertanyaan yang cukup baik, yaitu Unvi itu posisi lagi strong uptrend, tapi kenapa saya putuskan untuk taking profit full ya. Jadi Unvi saya close full ya. Reasonnya salah satunya adalah pertama dari sisi Bitcoin tentu saja tidak terlalu mendukung, dan kedua memang kalau misalkan kita ngelihat memasuki fase koreksi, saya cukup yakin semua kripto akan terkena dampak. Cuma perbedaannya adalah kadang-kadang ada kripto yang reboundnya lebih cepat aja ya. Jadi I think that's it teman-teman. I hope you guys get the information yang saya pengen deliver ke teman-teman sekalian. I think that's it teman-teman. Have a nice day. God bless everyone. Cheers and bye-bye.